Bab 1186 tidak ada jalan keluar. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Penerjemah, editor terjemahan Henyei. Dewa terbang terjemahan Henyei. Pedang ilahi guntur. Tinju penyegel surga dari 6 leluhur suci. Seni penghancuran 5 reinkarnasi besar. Kekuatan ilahi yang kuat diluncurkan dari tangan Chen Fan. Banyak dari mereka yang membantunya memenangkan pertempuran dan mengalahkan musuh-musuhnya. Tuan manapun harus berhati-hati saat menghadapi kekuatan ilahi yang kuat dari Sekte Surgawi dan tempat suci jauh di dalam lautan bintang. Chen Fan tidak pernah takut menantang mereka yang memiliki level lebih tinggi, tak seorang pun di wilayah planet itu yang cukup kuat untuk mengalahkannya, meskipun mereka satu atau dua level lebih tinggi darinya. Ini adalah keyakinan yang terpancar dari reinkarnasi Dewa Surgawi. Dia seperti seorang ilmuwan. Bahkan jika dia masih duduk di bangku sekolah dasar, dia dapat dengan mudah menggunakan pengetahuan seorang siswa sekolah dasar untuk mengalahkan anak terbaik. Tetapi pada saat ini, Chen Fan benar-benar tampak kelelahan. Dia telah menggunakan kekuatan ilahi yang sangat kuat dan pedangnya yang patah untuk menyerang Dewa Ilahi Tatian berulang kali, tetapi Dewa Tatian hanya memandangnya dengan acuh tak acuh, hanya memukulinya dengan mengangkat lengannya, melambaikan tangannya, atau menggunakan kekuatan dharmanya. Dewa Ilahi Tatian belum menggunakan mantra dharma atau kekuatan ilahi sejak awal pertarungan mereka, dan Chen Fan belum pernah menembus domain ilahi yang meliputi area dengan radius 100 kaki dengan Tatian sebagai pusatnya, dan 9 sungai Hades. Tidak ada gunanya, Chen Beixuan. Perbedaan antara seorang penggarap formasi jiwa dan seorang penggarap jiwa yang baru lahir adalah seperti perbedaan antara Tuhan dan manusia. Area di sekitarku adalah domain ilahi yang diberi kekuatan energi pada tingkat formasi jiwa. Mantra Dharma normal, kekuatan ilahi, dan hukum Dharma segera lenyap begitu memasukinya. Hanya seni ilahi dan harta karun ilahi terbaik yang dapat menyakitiku, tetapi kamu terlalu lemah. Dewa Ilahi Tatian menatap Chen Fan dengan dingin sambil tersenyum. Chen Fan telah dihancurkan terus-menerus sampai saat itu, tetapi dia juga meninggalkan beberapa luka di tubuh Dewa Tatian. Luka-luka itu sebagian besar disebabkan oleh pedang yang patah dan beberapa kekuatan ilahi agung. Meskipun Dewa Tatian mengatakan itu bukan masalah besar, dia masih sedikit takut dengan pedang patah di tangan Chen Fan. Bagaimanapun, itu mungkin hanya bagian dari senjata dewa yang rusak, meskipun kelasnya standar, itu masih merupakan senjata dewa dari alam dewa. Itu bisa melukai tubuh seorang penggarap formasi jiwa dan bahkan mungkin membunuhnya. Namun, bentuk Dharma Tatianus terlalu besar, tingginya jutaan kaki. Dia berdiri di samping bulan, sementara pedang patah Chen Fan hanya panjangnya 1 kaki. Masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalahkannya jika dia tetap diam hingga Chen Fan menyerangnya. Li api mata emas. Chen Fan bahkan menggunakan kartu asnya, kekuatan tersembunyi di matanya. 9 api mengerikan dengan 9 warna saling terkait, berubah menjadi 9 naga api yang menghanguskan jalan menuju Dewa Tatianus. Namun pemuda berjubah hitam itu hanya membuka mulutnya dan mengembuskan napas. Suara mendesing, angin kencang terjadi, melaju puluhan ribu mil di langit, memecah awan di planet bumi. Itu menciptakan jejak yang panjang, seolah-olah langit telah terbelah. Badai itu tampak normal, tetapi banyak kultivator inti emas dan jiwa baru lahir yang menyaksikan pertempuran itu terseret secara tidak sengaja. Para pembudidaya inti emas segera dibunuh dan tubuh mereka dihancurkan. Bahkan, para penggarap jiwa yang baru lahir harus mengeluarkan harta karun Dharma mereka untuk melarikan diri dari badai. Naga api 9 warna dengan cepat menghilang saat menghadapi angin kencang. Itu menakutkan. Apakah itu kekuatan seorang penggarap agung? Kata banyak orang. Saya pernah mendengar bahwa setetes darah seorang kultivator formasi jiwa sama kuatnya dengan seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Saya tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang saya percaya. Banyak penggarap Nas Chen Sol yang melarikan diri masih merasa ketakutan. Mereka belum pernah bertarung langsung dengan Dewa Tatian sebelumnya, jadi mereka merasa kasihan pada Chen Fan dan berpikir bagaimana dia pasti akan kalah secara menyedihkan saat mereka menyaksikan pertempuran tersebut. Namun, setelah melihat Dewa Tatian meniup kepulan, yang mengakibatkan kematian sekelompok kultivator jiwa baru lahir, mereka akhirnya menyadari apa artinya menjadi seorang kultivator formasi jiwa. Tidak heran para tetua agung dari sekte yang tidak dapat binasa lebih memilih menyerahkan pengaruh mereka untuk mengurung diri, semua demi mengembangkan dan mengejar tingkat formasi jiwa.
Begitu mereka mencapai tingkat itu, seorang kultivator akan menjadi sekuat sekte, wilayah planet. Mengapa dia masih membutuhkan bantuan dari sekte atau keluarganya? Seseorang berseru. Kekuatan yang diperoleh para kultivator berasal dari diri mereka sendiri dan yang terkuat akan mendominasi dunia. Banyak orang yang masih merasa belum memahaminya. Mereka berpikir bahwa orang bisa menjadi kuat dengan mengandalkan sekte atau organisasi dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, setelah melihat penampilan Dewa Tatian hari itu, mereka semua merasa merinding. Dewa ilahi Tatian hanyalah dewa-dewa semu, namun, ia memiliki energi yang cukup menakutkan dan kuat. Lalu, bagaimana dengan Tuhan ilahi yang sejati? Dan Kaisar Burung Emas yang dikenal sebagai dewa ilahi terkuat di antara semuanya. Betapa menakutkannya dia. Tuan, hati Arsiu dan Luyan Sui jatuh ke dalam jurang yang dalam. Membunuh. Chen Fan meninggalkan Li Fire Golden Eyes dan mengaktifkan Nas Chen Soul-nya dengan kekuatan penuhnya. Dalam sekejap, 9 bentuk ilahi menyala di belakangnya pada saat yang bersamaan. Xuan Wu, Kun Peng, Thunder Law, leluhur iblis, 9 bentuk Dharma muncul bersamaan. Chen Fan menggunakan kekuatan Dharma tertingginya pada saat itu untuk melakukan 9 kekuatan ilahi agung dan menyerang Dewa Ilahi Tatian. 7 air sejati dunia bawah. Seni kekacauan hebat, pedang guntur ilahi, Grand Dao Cauldron. Itu adalah 9 jenis kekuatan ilahi berbeda yang sesuai dengan 9 bentuk ilahi kuat yang telah dikembangkan Chen Fan sejak dia dilahirkan kembali. Masing-masing dari mereka adalah seni kultivasi super di tingkat puncak tingkat dewa atau bahkan tingkat suci. Jika Chen Fan menyerang saat itu juga, itu akan seperti serangan dari 9 jiwa baru lahir tingkat suci, yang akan menghasilkan kekuatan luar biasa. Yang terakhir, tinju dewa bela diri sejati, yang bahkan diinisiasi dengan bentuk dewa bela diri sejati. Ia dapat mengguncang matahari dan bulan, dan memancarkan sinar cahaya keemasan tajam yang tidak dapat dihancurkan, mampu menghancurkan segalanya. Banyak orang merasa seolah-olah jiwa ilahi mereka terkoyak ketika mereka melihat ke dalam cahaya. Namun, Dewa Ilahi Tatian hanya melambaikan tangannya sebagai tanggapan. Retakan, dengan satu gelombang, 9 sungai Hades bergabung menjadi satu dan membentuk tombak Hades. Ada banyak pola yang terukir di atasnya, termasuk pola iblis Dewa Iblis di neraka dan ular Hades yang membubung ke langit. Setelah tombaknya terungkap, memang ada, Hades, yang membawa sedikit energi kuno dan sangat jahat. Ledakan, Dewa Ilahi Tatian menggunakan tombak untuk menembus 9 kekuatan ilahi dan menembus tubuh Chen Fan, membuatnya meledak. Dewa Ilahi Tatian akhirnya menjadi tidak sabar ketika Chen Fan membangun kembali tubuhnya untuk ke-8 kalinya dan menebas dewa terbang. Dia mengayunkan tangannya dan menjentikkan pedang yang patah itu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, Chen Beixuan, kamu berada di ujung tambatanmu. Memotong, Chen Fan hanya menjawab dengan satu kata sambil menyerang dengan dewa terbang lagi. Dia membakar jiwa ilahi dan energinya untuk secara paksa mengaktifkan segel jenderal di dalam pedang yang patah, membentuk citranya sekali lagi. Meskipun sangat samar dan bisa hilang kapan saja, Chen Fan tidak tampak khawatir sedikitpun. Ledakan, Dewa Ilahi Tatian menghantam dan hukum Dharma yang kuat dan sakral yang mengguncang dunia menghantam seperti gunung, menghancurkan tubuh Chen Fan. Chen Fan, berlututlah dan mohon sekarang jika hanya itu yang kamu punya. Suasana hatiku sedang bagus, dan aku bisa melepaskan murid dan sektemu. Dewa Ilahi Tatian memandang Chen Fan yang berdiri di bawah kakinya di langit, menunjukkan sedikit rasa jijik. Fiuh, fiuh. Chen Fan membangun kembali tubuhnya dengan susah payah. Reinkarnasi adalah kekuatan ilahi yang agung dan Azuretir bahkan telah menjalani kehidupan lain dan menggandakan umurnya dengan kekuatan ilahi itu, yang menunjukkan betapa kuatnya itu. Namun, 9 kali setelah tubuhnya dihancurkan, bahkan kultivator kuat seperti Chen Fan pun akan sedikit bermasalah. Rambutnya menjadi hitam dan putih. Hampir separuh dari rambut panjangnya telah berubah menjadi abu-abu, yang berarti umur panjang Chen Fan telah diperpendek hampir setengahnya dalam pertempuran itu. Tetesan darah emas dan potongan tulang berkumpul di sekitar jiwa baru lahir Chen Fan dengan susah payah. Suaranya terdengar serak dan tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Dia berbicara dengan tenang, seolah-olah bukan dia yang berada dalam bahaya. Saya tidak akan kalah, kata Chen Fan, namun yang ada hanya kesedihan yang tersisa di benak setiap orang. Tidak peduli apa yang dikatakan Chen Fan, dia tidak punya jalan keluar lagi,
legenda akan berakhir dan dia akan kalah. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Kamu tidak akan kalah. Dewa ilahi Tatian mencibir sambil menghentakkan kakinya. Tubuhnya yang besar, setinggi miliaran kaki seperti pilar yang menjulang tinggi dari dunia kuno, sementara Chen Fan bahkan lebih lemah dari semut di bawah kakinya. Tubuh Chen Fan baru saja direformasi dan sekali lagi dihancurkan oleh kaki Dewa Tatian. Dewa ilahi Tatianus menundukkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suara dingin, bahkan jika kamu tidak akan kalah, kamu masih berada di bawah kakiku dan aku masih menginjakmu seperti semut. Lepaskan tuanku. Asiu sangat gelisah sehingga dia segera melesat ke langit dan melaju ke arah pemuda berjubah hitam. Bahkan Tuan Naga pun tidak mampu menghentikannya saat itu. Asiu langsung bergegas keluar dari bumi dan melancarkan tinju ilahi bela diri sejati melawan inti emas tingkat ilahi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi roda cahaya keemasan yang menghancurkan bumi, berguling seperti kereta Apollo. Namun, meskipun dia telah membentuk inti emas tingkat dewa, dia hanyalah seorang kultivator inti emas. Dia ditekan ketika dia mencapai peringkat 100 mil dari Dewa Tatianus, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Apakah ini muridmu, Chen Beixuan? Aku akan menghancurkan setiap muridmu, dari kepala hingga kaki, dari jiwa ilahi hingga tubuh mereka, dari laut Qi hingga kamar ungu, tepat di depanmu. Gadis ini akan menjadi yang pertama, mari kita lihat apakah kamu tahan, kata Dewa Tatian dengan acuh tak acuh. Tuan, jangan menyerah. Jangan pedulikan aku, Asiu, berkata sambil gemetar. Seluruh tubuhnya ditekan ke langit dan dia berlutut dengan kepala menunduk, diarahkan ke arah Dewa Tatianus, seolah-olah ada gunung setinggi 10.000 kaki di punggungnya. Namun, Asiu masih melihat ke atas dengan susah payah. Bahkan jika kepalanya terangkat sedikit dan dia harus membayar akibat dari separuh tubuhnya yang roboh dan tulang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dia masih mendongak tanpa rasa takut dan penuh perhatian. Matanya penuh tekad, dia tidak menyesali apapun sama sekali. Saya menghargai keyakinan Anda yang kuat, tetapi jika keyakinan membantu, untuk apa Anda membutuhkan kekuatan? Kami telah berkultivasi selama 100.000 tahun dan kami terus berupaya setiap hari. Jika keyakinan dapat dengan mudah menghalangi energi yang kita miliki untuk menyerap ki esensi di dunia dan mewujudkan hukum Dharma dalam waktu yang lama, apa gunanya semua itu? Dewa ilahi Tatian terkekeh dan dengan lembut menekan tangannya ke bawah. Ledakan, tubuh kecil Asiu kemudian hancur, dia meledak menjadi kabut berdarah. Dewa ilahi Tatianus hanya mengulurkan tangan dan meraih jiwa murni yang ditutupi dengan kilau emas dengan tangannya. Tidak, pada saat itu, banyak murid Sekte Kiong Utara di bumi yang meneteskan air mata. Suster Asiu, Siu Siu, Bibi Siu, banyak orang berteriak, Bibi Tang, Qi Siwer, Lu Yansui, Jiang Churan, Gao Baiseng, mata semua orang benar-benar merah, mereka dikelilingi oleh kekejaman yang kuat. Chen Yao Yao, yang termuda di antara mereka, bahkan menangis. Lu Yansui mengerucutkan bibir pucatnya dan berkata, tidak apa-apa. Asiu masih hidup, jiwa ilahinya masih ada di sini. Xiao Fan dapat membangun kembali tubuhnya dan menyelamatkan nyawanya selama dia menang. Anda harus percaya padanya, dia akan berhasil. Yang lainnya diam-diam berdiri di samping Lu Yansui dan melihat ke langit. Meskipun mereka tahu bahwa tidak ada peluang besar bagi Chen Fan untuk menang, mereka bahkan dapat mengatakan bahwa Chen Fan hampir dikalahkan, mereka tetap mau percaya padanya. Percaya pada keajaiban terakhir. Bagaimana menurutmu, Chen Beixuan? Jiwa ilahi dari murid Anda yang terbaik dan paling disayangi ada di tangan saya. Jika kamu tidak menuruti perintahku, menyerah, berlutut, memohon dan berikan seni dewamu padaku, aku harus menghancurkannya hingga berkeping-keping. Cek, gadis ini cukup berbakat. Jika ini terjadi 100.000 tahun yang lalu, saya mungkin akan merasa terguncang dan ingin menerima dia sebagai murid saya. Apakah kamu benar-benar berhati dingin? Kata Dewa Ilahi Tatian sambil menundukkan kepalanya dengan senyuman di wajahnya, tetapi matanya penuh dengan ketidakpedulian. Membentuk. Chen Fan mereformasi tubuhnya untuk ke-10 kalinya dan membayar harganya. Rambutnya benar-benar berubah menjadi abu-abu dan putih untuk memungkinkan tubuh dan kekuatan Dharma mencapai tingkat puncak. Setelah tubuhnya terbentuk kembali, dia mengulurkan tangan dan berkata, berlalunya waktu. Retakan. Setelah Chen Fan mengucapkan kata-kata itu, seluruh langit dan area dalam radius 10.000 mil segera dihentikan. Angin berhenti,
Hujan berhenti, orang-orang berhenti, esensi ki berhenti dan bahkan hukum dharma pun berhenti. Rambut semua orang membeku di langit. Setiap gerakan, mereka bahkan tidak bisa menggerakkan bola matanya, seolah-olah mereka adalah nyamuk di dalam damar yang tidak bisa mereka putar sama sekali. Bayangan biru, setinggi 10.000 kaki yang mengenakan pakaian formal kuno, berdiri di belakang Chen Fan, seolah-olah dia termasuk dalam mitos lama. Pria itu bahkan lebih konkret dan agung daripada yang dipanggil Chen Fan di alam lembah serigala salju Kunsu, sama seperti raja tertinggi yang mendominasi dunia kuno. Kekuatan ilahi agung, perjalanan waktu. Azure Tirk telah menggunakan kekuatan ilahi tertinggi untuk mendominasi dunia selama 2 masa kehidupan dan menginjakkan kaki di batas waktu. Itu adalah salah satu kartu truf terkuat yang pernah dimiliki Chen Fan dan dia hampir tidak akan menggunakannya, yaitu, sampai saat kritis antara hidup dan mati terjadi. Kekuatan ilahi seperti itu memang sangat kuat. Bahkan Dewa Tatian yang perkasa, yang memiliki tubuh setinggi miliaran kaki, juga membeku di udara saat itu. Seluruh tubuhnya sepertinya jatuh ke rawa, setiap gerakan tampak sangat sulit, seolah-olah dia sedang membawa gunung di punggungnya. Dia hanya bisa melihat Chen Fan dengan kaget dan serakah. Dia tercengang, melihat bahwa Chen Fan masih memiliki kekuatan ilahi yang begitu menakutkan, kuat, dan tidak dapat diprediksi. Bahkan manusia di bumi pun tidak mampu bergerak sedikit pun, seolah tertahan oleh waktu. Itu adalah kekuatan dari kekuatan ilahi agung, perjalanan waktu. Pedang, Chen Fan mengulurkan tangan dan membuat perintah yang mencekam di udara, seolah-olah dia benar-benar sedang memegang sesuatu. Kemudian, gambar Azure Tirk dalam jubah formal di belakangnya juga mengangkat tangannya dengan harta karun tertingginya yang telah mengguncang zaman kuno. Tangan Chen Fan bergerak maju, dia perlahan-lahan mengeluarkan pedang tipis yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, yang sama sekali tidak berbentuk, bahkan pedangnya pun tidak terlihat. Kekejaman di langit membeku 1 inci dan udara juga menjadi lebih nyata setiap kali 1 inci pedang itu dicabut. Pada saat yang sama, rambut Chen Fan menjadi semakin putih. Pada akhirnya, ketika hanya ujung, bilah waktu, yang tersisa, Dewa Tatian telah sepenuhnya membeku di udara, dia bahkan tidak bisa menggerakkan rambut atau bola matanya. Sementara banyak orang yang senang, mengira Chen Fan akan menang. Tiba-tiba, retak. Bagaikan kaca pecah dan permukaan air pecah, langit pun terkoyak bagaikan lukisan. Seluruh dunia tiba-tiba retak dan waktu beku dalam jarak 10.000 mil kembali normal. Semua orang, termasuk Dewa Tatianus, dapat bergerak lagi. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang terkejut. Chen Fan tinggal selangkah lagi untuk menang. Dia mencoba membunuh Tatianus yang jahat dengan kekuatan waktu ilahi yang tertinggi. Kenapa tiba-tiba gagal? Banyak yang segera menyadari bahwa rambut Chen Fan telah memutih sepenuhnya saat ini. Warnanya abu-abu dan putih, bahkan tidak ada satupun rambut hitam sama sekali. Energinya bahkan menjadi lemah, mirip dengan orang tua. Kulitnya kering, pupil matanya keruh, dan badannya tampak agak bungkuk. Gambar Azure Tirk, yang tingginya 10.000 kaki dan mengenakan jubah formal, juga menghela nafas yang hampir tak terlihat saat dia perlahan menghilang dengan bilah waktu di tangannya. Kenapa dia kalah? Bukankah dia akan membunuh Tatianus dengan kekuatan waktu ilahi itu? Seseorang bertanya-tanya. Tuan Naga juga menghela nafas, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, kekuatan ilahi yang mampu mengendalikan waktu seperti ini mungkin mendominasi dan bahkan dapat membekukan waktu untuk sementara waktu, tetapi Tuan Ilahi Tatian terlalu kuat. Ini seperti berdiri di sungai, mencoba menangkap ikan dengan garpu. Bukan masalah besar jika Anda menangkap ikan biasa, tapi bagaimana dengan hiu putih atau dinosaurus purba? Garpumu akan patah dan kamu akan mati. Inilah yang terjadi pada Dewa Chen saat ini. Energinya tidak cukup untuk membunuh Dewa Tatian. Seperti Chen Fan, hanya murid dari sekte surgawi tertinggi yang mampu menampilkan kekuatan ilahi yang begitu menakutkan dan sulit dipercaya. Sayang sekali, dia hanya selangkah lagi, 1 langkah, Tuan Naga menggelengkan kepalanya. Banyak orang di bumi juga mengetahui hal ini, wajah semua orang menjadi pucat. Beberapa bahkan memukul dada karena frustrasi. Bahkan Tatian pun sempat sedikit terkejut sesaat. Dia kemudian tampak lebih acuh tak acuh dan matanya hampir dipenuhi angin dingin yang bertiup kencang. Dia menatap Chen Fan dan berkata, Chen Beixuan, saya tidak percaya kamu masih memiliki 1 kartu truf. Apakah energi itu berasal dari seni dewa,
kekuatan ilahi, atau harta rahasia waktu yang tersembunyi di dalam tubuh Anda. Apapun itu milikku. Serahkan, atau aku akan segera menghancurkan jiwa ilahi muridmu yang berharga dan membunuh semua orang di bumi. Chen Beixuan, jangan mencoba kesabaran saya. Itu sudah mencapai batasnya, kata Dewa Tatian ketika keserakahan di matanya menjadi begitu kuat sehingga dia hampir tidak mampu menekannya. Kekuatan ilahi waktu, itu adalah kekuatan ilahi super yang paling langka, bahkan di galaksi pusat, bahkan mungkin memiliki peluang untuk dimasukkan sebagai seni kultivasi terbaik di Universe Wonderful Art Roll. Tatianus belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Adapun harta rahasia untuk memanfaatkan waktu, itu bahkan lebih berharga. Harta karun semacam itu bahkan mungkin tidak dikategorikan sebagai harta karun ilahi atau harta karun suci. Tetap saja, masing-masing harta karun itu berada di urutan teratas di antara semua harta karun ilahi dan lebih langka daripada harta karun suci. Pembudidaya besar formasi jiwa normal bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya, hanya para tuan yang berdiri di puncak alam semesta yang cukup kuat untuk mengendalikan mereka. Besar, peluang besar planet timur ada di sini. Hanya ada satu pemikiran di benak Dewa Tatian saat itu. Keserakahan di wajahnya menjadi lebih kuat, begitu pula rasa dingin di matanya. Dia rupanya memutuskan untuk segera melenyapkan Chen Fan dan seluruh bumi, segera setelah mendapatkan seni kultivasi. Keputusan yang begitu berani adalah untuk mencegah siapapun mengetahuinya. Kekuatan ilahi atau harta karun semacam itu cukup berharga bagi para pemimpin sekte besar di Lautan Bintang untuk secara pribadi bergerak, mereka pasti akan meminta untuk bertarung dengannya, bahkan jika itu mengharuskan mereka memasuki wilayah planet terbengkalai. Chen Fan gemetar saat dia berdiri sekali lagi. Kekuatan ilahinya telah rusak dan tubuhnya menjadi jompo. Dia bahkan tidak bisa menahan kekuatan Dharma yang normal. Namun, dia masih menegakkan punggungnya dengan kuat, berdiri tegak seperti lembing saat dia menghadapi Dewa Tatianus. Seorang penggarap formasi jiwa adalah seorang penggarap formasi jiwa. Meskipun dia telah mengembangkan kekuatan jiwa setengah baru lahir dan menguasai kekuatan ilahi agung yang tak terhitung jumlahnya, hal itu tidak dapat mengimbangi kesenjangan yang tak terbayangkan dan tidak dapat diatasi antara alam kultivasi mereka. Divine Lord Tatian adalah musuh terbesar yang pernah ditemui Chen Fan sepanjang hidupnya. Dia masih tidak bisa memenangkan pertarungan, bahkan setelah menggunakan semua kartu trufnya dan berusaha sekuat tenaga. Meskipun demikian, Chen Fan tetap menjaga tubuhnya tetap lurus, tampak tidak takut. "Kenapa kamu tidak bicara?" Dewa Ilahi Tatian mencibir. Dia belum melakukan apapun, tapi sekelompok besar pengikutnya sudah bergerak untuk berdiri di belakangnya. "Kamu semut, yang mulia memberimu berkah. Dia menawarkan untuk menerima Anda jika Anda bisa memberinya seni kultivasi. Itu akan menjadi kehormatan terbesar yang bisa Anda dan seluruh bumi dapatkan, tapi Anda menolaknya. Kamu sedang menggali kuburmu sendiri." "Benar, Chen Beixuan. Anda tidak tahu apa yang Anda lewatkan. Anda pasti akan membayar kesalahan Anda hari ini." Sekelompok kultivator mengutuknya. Dewa Ilahi Tatianus telah merekrut para pengikut dari planet yang berbeda, dan dia memberi mereka sedikit pelatihan. Masing-masing dari mereka adalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir, beberapa bahkan berada di puncak dunia. Meskipun tingkat seperti itu tidak layak disebutkan di depan Chen Fan, itu seperti gunung di atas manusia di bumi. Seorang penggarap jiwa baru lahir dari jenis yang baru lahir melihat ke bumi dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, "Siapapun yang membawa murid-murid Sekte Kiong Utara kepadaku akan diberikan pil surgawi. Jika Anda menangkap anggota senior mereka, atau bahkan murid Chen Beixuan hidup-hidup, saya akan menawarkan Anda harta karun surgawi tertinggi dan saya akan menganggap Anda sebagai salah satu pengikut saya, sehingga kita dapat menaklukkan dunia bersama. Kami akan memberi Anda waktu 2 jam untuk memikirkannya. Kami akan membunuh semua orang di bumi jika Anda tidak patuh," kata kultivator yang baik hati dengan suara dingin. Pada saat itu, banyak orang di bumi yang merasa merinding dan hati mereka sedingin es. Para murid dari Sekte Kiong Utara sedih dan marah pada saat yang bersamaan. Mereka dapat merasakan bahwa para penggarap jiwa yang baru lahir dari planet Tianhuang dan planet-planet lainnya, seperti penguasa surgawi Anpo, Xinghu, dan leluhur klan emas, memandang mereka dengan kebencian, membuat mereka merasa sangat marah dan kesal. Jiang Churan mendongak. Semua orang di aula utama Paviliun Kiong Utara memiliki kapak untuk digiling.
Para pembudidaya dari planet lain menatap murid-murid Sekte Qiong Utara seperti serigala lapar. Sekte Qiong Utara telah sepenuhnya berubah menjadi domba besar setelah kehilangan Chen Fan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan invasi para pengkhianat itu. Penguasa surgawi Xinghu bahkan menyeringai dan berjalan ke depan, memandang Qixuer dan Lu Yansui dengan niat jahat. Kita celaka, seluruh bumi dan Sekte Qiong Utara hancur. Jiang Churan menutup matanya dengan sedih. Momen hilangnya Chen Fan mewakili kemunduran dan kehancuran Sekte Qiong Utara. Chen Fan adalah akar dari Sekte dan seluruh bumi. Ketika orang lain kalah, mereka masih bisa menunggu dia datang dan menyelamatkan dunia. Tapi kemudian, bahkan Chen Fan pun kalah. Jadi, siapa lagi yang ada di sana? Banyak orang mengandalkan dia untuk membalikkan keadaan berkali-kali. Semua orang sepertinya berpikir bahwa mereka tidak akan pernah kalah dengan kehadiran Chen Fan, tetapi situasi saat ini hanya membuat mereka putus asa, bahkan mengingat orang paling optimis seperti Qixuer. Tuan, apakah kita benar-benar akan mati? Qixuer mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Chen Fan yang gemetar dan rentan di langit. Lin Wuhua bahkan mencabut pedang hitam di punggungnya saat dia menghadapi Dewa Surgawi Xinghu yang mendekat, dia memegang senjatanya dengan tatapan dingin, tampak bertekad untuk mati dalam pertempuran. Pada saat itu, sementara semua orang di bumi putus asa, sementara orang-orang dari Sekte Qiong Utara menghunus pedang mereka untuk bertarung dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan, tidak lagi mengkhawatirkan hal lain. Sementara semua penonton menggelengkan kepala, menghela nafas dan berpikir itu adalah perjuangan tanpa harapan dan legenda Chen Beixuan akan berakhir. Ketika Dewa Ilahi Tatian menghukum mati Chen Fan, dan hendak menghancurkan jiwa ilahi Asiu yang dia pegang untuk mengancam Chen Beixuan, yang berada di kaki terakhirnya. Chen Fan tiba-tiba tertawa seperti anak kecil yang lugu, seolah-olah dia akan menemukan harta berharga yang telah lama hilang. Apa yang Anda tertawakan? Dewa Ilahi Tatian mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin, seperti dia memandangi ikan yang tidak bergerak di atas talenan. Banyak penonton bahkan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tidak mengira Chen Fan punya kesempatan untuk membalikkan keadaan lagi. Chen Fan berhenti tertawa dan perlahan mendongak. Dia berkata dengan lembut dengan mata yang sangat dalam, "Aku tertawa karena kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, tapi tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu siapa namaku? Haha, kenapa aku harus peduli dengan siapa namamu dan siapa dirimu? Apakah Anda Azuretir, Pangeran Suci dari Tanah Suci Kuno atau murid dari salah satu dari 9 sekte surgawi?" Dewa Ilahi Tatian tertawa keras. Para pelayan di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menggelengkan kepala dengan putus asa. Chen Fan sudah sepenuhnya menyerah, kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal sebodoh itu. Dia pasti sudah gila, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menakuti seorang kultivator formasi jiwa dengan gelar Dewa Chen? Bahkan jika Chen Fan adalah pangeran suci dari Tanah Suci Kuno, Dewa Tatian juga tidak akan memberikan kelonggaran, apalagi calon dewa dari wilayah planet terbengkalai. Mereka terus tertawa, tetapi Chen Fan sama sekali tidak mempedulikan mereka. Dia hanya melihat ke langit dengan tangan terlipat di belakang punggung dan matanya menjadi lebih dalam. "Sejak saya terlahir kembali, orang-orang memanggil saya Tuan Chen, Jenderal Chen, Tuan Abadi Chen, Penggarap Sempurna Chen, Kekuatan Super Chen, Eliksir Monark Chen, namun, tidak satupun dari mereka adalah gelar asli saya. Aku sudah lama mencari itu, sampai-sampai aku mengira aku telah kehilangannya. Saat aku menaruh separuh buah dao di tubuhku dan masih tidak bisa menemukannya, aku sudah memutuskan untuk berhenti mencari, sampai beberapa saat yang lalu, ketika bila waktu menyerang, aku menyadari, itu, selalu ada di sini." Petik 2. Tuan Ilahi Tatianus tersenyum dan bertanya, "Oh, lalu siapa kamu? Apakah kamu benar-benar ingin melihat?" Chen Fan berbalik dan menatapnya. "Benar, tunjukkan padaku." Dewa Ilahi Tatian melontarkan senyuman yang lebih lebar dengan sikap meremehkan dan para pengikutnya yang berdiri di sekelilingnya juga menoleh sambil tersenyum, seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. "Baiklah." Chen Fan mengangguk. Dia dengan lembut menutup matanya. Dalam sekejap, energi di sekitar Chen Fan menurun dan dia tampak seperti manusia biasa. Sementara semua orang hampir tertawa, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari dantian dan kamar ungu Chen Fan, dari tubuhnya dan tempat terdalam jiwa surgawinya, dari tempat yang tak terlukiskan. Ledakan. Pada saat itu, senyuman semua orang membeku di wajah mereka.
Mereka melebarkan mata dan menoleh dengan kaget. Mereka melihat dewa yang tak terbayangkan dan menggemparkan bumi, yang tingginya miliaran mil, dikelilingi oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggunakan seluruh tata surya sebagai bak mandinya, mengubah matahari menjadi kelereng di tangannya dan membuat bulan tampak seperti debu saat dia muncul di hadapan Dewa Tatianus. Dia mengenakan pakaian hitam dan wajahnya diselimuti kekacauan. Bagian minimal yang terekspos jelas terlihat seperti fitur Chen Fan. Dewa itu begitu kuat hingga tak seorang pun dapat memahaminya, energinya tak terlukiskan, seolah-olah dia bisa menghancurkan alam semesta dengan mengangkat tangannya dan menembus surga dengan mengangkat kakinya. Dewa ilahi Tatian seperti seekor semut di bawahnya, sama seperti saat-saat sebelumnya ketika Chen Fan menghadap Dewa ilahi. Detik berikutnya, saat banyak orang diliputi keheranan, para pengikut Dewa Tatian membelalakkan mata mereka dan Dewa Tatian tampak tercengang. Raja Dewa kuno itu perlahan membuka mulutnya dan berbicara, membuat ruang dan dunia berguncang. Namaku adalah Tuan Surgawi Mistik Utara, penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Di luar angkasa, matahari menggantung tinggi seperti gunung raksasa dan cahayanya menyinari seluruh tata surya. Dibandingkan dengan Dewa Tatianus, yang tingginya miliaran kaki dan berdiri di samping bulan, matahari jauh lebih kuat dan jauh lebih besar. Ia jauh lebih besar jika dibandingkan dengan bulan, seperti perbedaan antara raksasa dan katai. Energi matahari menutrisi seluruh tata surya, sedangkan bulan hanya memantulkan cahayanya. Matahari adalah raksasa sejati. Meskipun Dewa Tatian memiliki energi sebuah planet, itu hanyalah jenis yang paling normal, dia tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan matahari. Namun pada saat itu, ketika Tuan yang menakutkan dan sangat tinggi itu, yang menginjak matahari dan bulan, memikul galaksi di pundaknya dan menggunakan seluruh tata surya sebagai baskom, tiba, bahkan para penggarap kuat seperti Dewa Tatian pun membeku di sana, titik. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, dia hanya menyaksikan dengan kaget pada Raja Dewa yang sangat besar, makhluk yang sebanding dengan matahari dan bulan yang dikelilingi dalam kekacauan. Kesannya mirip dengan orang biasa yang berdiri di kaki gunung yang sangat besar. Siapa dia? Kenapa dia begitu kuat? Dewa ilahi Tatian gemetar. Dia ingin menafsirkan makhluk kuat yang melompat keluar dari tubuh Chen Fan sebagai semacam ilusi. Namun, energi dari makhluk itu membuatnya takut dan dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Saat dia berdiri di depan Raja Dewa setinggi miliaran mil yang sedang berjalan di galaksi, dia teringat akan pertama kalinya dia melihat seorang penggarap abadi ketika dia masih kecil. Rasanya seolah-olah dia sedang menghadapi seorang guru unggul dengan kekuatan dharma tak terduga yang berada di ambang terobosan. Tidak mungkin dia bisa menolak. Bagaimana mungkin? Saya seorang dewa ilahi, seorang penggarap formasi jiwa, seseorang yang telah menguasai wilayah planet selama 100.000 tahun. Orang macam apa yang bisa membuatku takut hanya dengan energinya sendiri, tanpa menggunakan kekuatan dharma apapun? Saya tidak percaya, teriak Tatianus dalam hati. Beberapa energi suci yang mengerikan melonjak di sekelilingnya dan permukaan tubuhnya mulai berfluktuasi sekuat air mendidih. 9 sungai Hades naik dan berubah menjadi 9 rantai besi kuning sepanjang 100 kaki di sekeliling Tatianus. Mereka mengeluarkan suara berderak yang menghancurkan udara dan memecahkan dimensi. Meski begitu, mereka masih sekecil debu di depan Chen Fan. Sebagai perbandingan, para penggarap lain di tata surya, seperti penggarap nakal dari lautan bintang, penggarap dari planet lain, orang-orang di bumi dan murid-murid Sekte Kiong Utara, tak satu pun dari mereka yang terkejut lagi. Emosi telah tergantikan dengan ngeri pada saat ini. Mereka tertangkap basah seperti Dewa Tatian dan ditakuti oleh Tuan Super yang muncul entah dari mana. Dewa itu berdiri di langit dikelilingi kekacauan. Energinya menghancurkan bumi dan menyapu seluruh tata surya. Dia menyerap energi dari planet yang tak terhitung jumlahnya ketika dia bernapas, seolah-olah dia bisa menelan seluruh planet, membuat sinar matahari sedikit redup. Siapa itu? Utara, penguasa langit mistik utara. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Benar, dari mana asalnya? Mengapa dia sangat mirip dengan Dewa Chen? Bukankah Dewa Chen kalah? Kenapa tiba-tiba ada tuan yang seperti itu? Apakah itu wujud dharma atau manusia sungguhan? Apakah Dewa Langit Mistik Utara itu sebenarnya adalah Dewa Chen? Banyak orang yang terkejut. Ruang dan waktu di seluruh tata surya seakan membentuk sebuah lukisan. Penguasa Langit Mistik Utara berdiri dengan angkuh di tengah-tengah lukisan itu.
Energinya membuat seluruh ruangan membeku saat dia hanya berdiri di sana. Banyak orang tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan satu jari pun tidak bisa bergerak. Bola mata mereka hanya bisa berputar sedikit dan hati mereka berada di bawah. Tekanan energi tertinggi yang sangat menakutkan. Mereka tidak bisa tidak merenung ketika berada dalam situasi itu. Mereka yang mengetahui lebih banyak sangat terkejut. Meskipun mereka belum pernah mendengar gelar Chen Fan. Mereka tahu betapa menakutkannya hanya dengan melihat dia menyebut dirinya Dewa Surgawi. Mereka tidak tahu apa itu penguasa langit, namun jika seorang penggarap formasi jiwa hanya bisa disebut penguasa ilahi, penguasa langit mistik utara itu pastilah yang terkuat di alam formasi jiwa. Meskipun ukuran wujud Dharma tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan kekuatan-kekuatan Dharma dan kekuatan ilahi seorang kultivator, wujud Dharma Lord Tatian tingginya miliaran kaki, yang setara dengan bulan. Tetap saja, Dewa Langit Mistik Utara ini menginjaknya seperti semut dan dia jauh lebih besar dari planet bumi, dia hampir bisa dibandingkan dengan matahari. Ini terlalu menakutkan, makhluk kuat seperti itu jelas merupakan yang terbaik dari yang terbaik dalam hal alam formasi jiwa, atau dia bahkan mungkin di atas level formasi jiwa. Seluruh tubuh Raja Naga gemetar saat dia mempertimbangkan hal itu. Itu adalah seseorang yang berada di atas penggarap formasi jiwa. Penggarap formasi jiwa sudah menjadi makhluk tertinggi di seluruh wilayah planet terbengkalai dan alam surgawi kecil selatan. Mereka memiliki kekuatan untuk melenyapkan sebuah sekte sendirian. Sama seperti Dewa Ilahi Tatian, mereka tetap tak terkalahkan dan hidup selama 100.000 tahun bahkan jika mereka hanya seorang penggarap formasi jiwa semu. Mereka yang berada di atas level formasi jiwa berada pada level yang benar-benar berbeda dan tak terbayangkan, seperti para orang suci di tempat suci kuno. Selama 30.000 tahun hidupnya, Raja Naga hanya mendengar tentang seorang suci di Tanah Suci Langit Ungu jauh di dalam galaksi. Tanah Suci Langit Ungu menguasai banyak wilayah planet. Bahkan sekte kuat seperti Istana Apollo dan wilayah luas seperti alam surgawi selatan kecil hanya sebesar debu dan bahkan tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan wilayah Tanah Suci Surga Ungu. Tempat suci, yang benar-benar unggul dan kuat, bukan hanya karena mereka memiliki banyak sekali tuan dan memiliki sejarah jutaan tahun, tetapi juga karena mereka memiliki seorang suci. Orang-orang dapat membayangkan betapa kuat dan superiornya perasaan makhluk seperti itu, saat ia mendominasi galaksi dan mendukung Tanah Suci kuno. Kemudian, seorang kultivator seperti itu muncul di bumi, pada Chen Fan yang hanya memiliki level Nas Chen Soul. Besar, hanya ada satu pemikiran di benak Tuan Naga saat itu. Dia akhirnya menyadari bahwa Chen Fan tidak dapat digambarkan sebagai murid sekte surgawi belaka. Dia jelas merupakan reinkarnasi dari kultivator agung dari sekte surgawi dan itu bukan sembarang kultivator formasi jiwa biasa. Dia bahkan mungkin anggota senior dari sekte surgawi bela diri sejati yang telah meninggal dunia. Identitasnya mungkin lebih tinggi daripada para orang suci biasa. Bukan hanya dia, senyuman Qin Jian, Raja Bintang Jatuh, juga membeku. Dia masih tertawa terbahak-bahak beberapa saat sebelumnya, siap melihat Chen Fan mempermalukan dirinya sendiri. Namun kemudian senyumannya terpatri dalam di wajahnya, seperti patung, menunjukkan betapa terharunya dia. Emosinya seperti gelombang yang mengamuk. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ini tidak masuk akal. Tidak ada mantra Dharma atau kekuatan ilahi yang dapat membuat seorang penggarap jiwa baru lahir sebanding, atau bahkan lebih kuat dari seorang penggarap formasi jiwa secara tiba-tiba. Kecuali, dia memang reinkarnasi dari penggarap agung. Mata Qin Jian penuh dengan emosi yang kompleks saat dia memikirkan hal ini, sedikit panik, sedikit kemarahan, sedikit ketakutan dan sedikit penyesalan saat dia melihat ke arah Chen Fan yang berdiri tegak di galaksi. Jika dia tahu Chen Fan adalah reinkarnasi dari seorang penggarap agung dengan latar belakang yang menakjubkan, bagaimana dia atau Istana Apollo berani bertindak arogan dan menyerang bumi? Kultivator agung manapun yang bisa bereinkarnasi bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan dewa ilahi biasa. Bahkan ayahnya, Kaisar Burung Emas Istana Apollo, lebih rendah dari orang seperti itu. Kekuatan mengerikan yang melonjak dari Chen Fan lebih kuat daripada Kaisar Burung Emas. Dalam 70 tahun kehidupan Qin Jian, dia telah melihat semua kultivator formasi jiwa di seluruh alam surgawi kecil selatan, bahkan berkeliling galaksi. Dia meninggalkan alam surgawi kecil selatan dan pergi ke wilayah planet lain, sampai ke wilayah terluar galaksi tengah. Namun, dia belum pernah melihat makhluk sekuat Chen Fan.
Pikiran Qin Jian dipenuhi dengan kebencian saat ini, bahkan dia mulai menangis. Ia tahu langkah yang ia dan ayahnya ambil salah. Istana Apollo telah menabrak lempengan besi. Berbeda dengan musuh Chen Fan, semua anggota Sekte Qiong Utara, termasuk Qi Shiwer, Jiang Churan, Lu Yanshui, Azure Dragon, dan Jiwa Asiu di tangan Dewa Tatian, terkejut dan gembira. Mereka mendongak. Dengan cepat dipastikan bahwa penguasa langit mistik utara, yang tingginya miliaran mil, berkali-kali lebih besar dari planet bumi dan memegang planet lain di tangannya seperti kelereng, pastinya adalah Chen Fan, karena mereka terlihat terlalu mirip. Dewa langit mistik utara mungkin masih diselimuti kekacauan dan hanya sebagian wajahnya yang terlihat, tetapi mereka begitu akrab dengan Chen Fan dan mereka segera menentukan jalannya hubungan mereka setelah mereka membandingkan wajah mereka. Namun, dibandingkan dengan Chen Fan muda, penguasa langit mistik utara tampak lebih tua dan lebih berpengalaman, seolah-olah dia telah melalui perubahan yang tak terhitung jumlahnya seiring berjalannya waktu. Matanya sama sekali tanpa emosi, dia sepertinya telah mengalami ruang dan waktu tanpa akhir seperti matahari dan bulan di langit. Apa yang terjadi pada guru? Apakah ini rahasianya? Tunggu, ada banyak bekas luka di tubuhnya. Pertarungan macam apa yang dia lalui hingga mendapatkan luka sebanyak itu? Asiu melupakan dirinya sejenak dan dia menatap Chen Fan dengan kaget. Setelah melihat lebih dekat, dia akan segera mengetahui bahwa tubuh Dewa Surgawi Mistik Utara yang diselimuti kekacauan tingginya miliaran mil dan ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Yang besar panjangnya ribuan mil dan melintasi dada Chen Fan, hampir membelahnya menjadi dua. Adapun bekas luka yang lebih kecil, yang terkecil hanya memiliki kedalaman 10 kaki. Pisau, pedang, kapak, tombak, kait, palu. Itu semua adalah bekas luka yang tidak bisa dihitung. Banyak darinya ditutupi dengan berbagai jenis energi. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, energinya masih melekat pada mereka dan tidak hilang sama sekali. Bahkan ada Lightning of Chaos biru dan hitam yang melilit tubuh Chen Fan. Lightning of Chaos berada ribuan mil jauhnya, tetapi banyak orang masih bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Bahkan sedikit saja dapat menghancurkan matahari dan bulan, lalu membunuh para penggarap Nas Chen Sol atau bahkan penggarap formasi jiwa. Itu adalah hukuman paling berat di dunia, yang membuat orang merasa ketakutan. Terlalu banyak bekas luka, itu menunjukkan betapa mengerikannya pertempuran yang dialami Chen Fan. Pertempuran kuno dan gemilang semacam itu harus lebih intens dan lebih legendaris daripada perang paling legendaris dalam epos. Musuh-musuh Chen Fan tentu saja bukanlah orang-orang yang bisa dibandingkan oleh Dewa Tatian atau penggarap jiwa baru lahir dan penggarap inti emas. Namun, meskipun masing-masing bekas luka itu bisa melukai parah atau bahkan membunuh seorang kultivator, bekas luka tersebut dikelilingi oleh petir kekacauan berwarna biru dan hitam secara terus-menerus dan selamanya. Penguasa langit mistik utara masih berdiri dengan angkuh di galaksi dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah tidak ada bekas luka di tubuhnya. Dia tetap menjadi penguasa bagian alam semesta dan galaksi itu. Saat itu, dia menundukkan kepalanya yang seperti planet dan memandang Dewa Tatianus, yang seperti semut di kakinya, dengan jijik. Menurutmu siapa semut itu sekarang? Dewa ilahi Tatian menjadi pucat dan tubuhnya bergetar. Chen Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu menundukkan kepalanya dan menyipitkan matanya untuk merasakan energi itu, yang memberinya energi yang tampaknya familiar namun juga asing. Itu adalah energi yang pernah dimiliki oleh Dewa Surgawi Mistik Utara. Setelah pertempuran yang tidak diketahui dan menghancurkan bumi di surga dan mengalami pergeseran waktu, ruang dan kemudian reinkarnasi, tubuh kehidupan sebelumnya pada suatu saat telah lenyap. Hanya esensi primordial yang tersisa. Hanya tersisa 1/10.000 dibandingkan dengan periode paling berkembang dalam kehidupan masa lalunya. Itu tidak bisa digunakan terlalu sering, tapi itu sudah lebih dari cukup. Meskipun Chen Fan tidak tahu mengapa kekuatan ilahi, harta karun Dharma, dan tubuhnya dihancurkan setelah dia bereinkarnasi. Esensi primordial mengikutinya ke kehidupan ini melalui waktu, ruang, dan reinkarnasi. Chen Fan mungkin telah membentuk esensi primordial yang tidak dapat dihancurkan. Nama itu diklaim abadi, dan tak tergoyahkan, tapi nama hanyalah sebuah nama. Bahkan yang mulia surgawi dan leluhur Dao tertua pada akhirnya akan mati, alam semesta akan hancur, dan dunia akan berakhir. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dihancurkan?
Setidaknya Chen Fan belum pernah mendengar hal-hal seperti pembalikan ruang dan waktu untuk bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, bahkan Dao leluhur Daluo pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Saat itu, Chen Fan masih tidak mengerti tentang hal itu. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk merasakan kekuatan tersebut. Chen Fan melihat tangannya dan merasakan energi yang sangat kuat di tubuhnya. Dia tersenyum lembut dan berpikir, saya sudah menyerah, berpikir bahwa kekuatan Dewa Surgawi Mistik Utara telah tertinggal bersama dengan ketenarannya di kehidupan saya sebelumnya, tetapi kemudian saya berhasil membentuk inti emas tingkat suci ketika saya melewatinya. Kesengsaraan inti emas. Saat itulah energi dibalik dalam tubuh saya dan saya menyelesaikan 9 transformasi roda dewa. Saya sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres saat itu. Saya tidak memakan buah dao segera setelah saya mendapatkan setengahnya di tanah dewa, sebaliknya saya mencoba menempatkannya jauh di dalam jiwa saya dan tidak ada hal istimewa yang terjadi. Namun, kurangnya reaksi aneh membuktikan dugaan saya. Itu adalah setengah buah dao. Bahkan jika itu belum matang dan lengkap, itu masih cukup untuk menjadi kultivator setengah besar atau kultivator formasi jiwa semu. Meski begitu, itu tertelan oleh jiwaku. Saya seharusnya meledak jika saya hanyalah seorang kultivator inti emas biasa, tetapi ternyata tidak. Saat itulah saya menjadi yakin tentang hal itu. Chen Fan tersenyum dan memandang Dewa Tatian. Saya mungkin harus menunggu bertahun-tahun lagi untuk mengeluarkan potensi terdalam dari jiwa ini pada saat kritis lainnya dalam hidup dan mati jika Anda tidak muncul, memaksa saya untuk menggunakan Passage of Time, Grand Divine saya. Kekuatan. Namun, karena Anda telah membangunkannya lebih awal dari yang saya kira, saya harus dengan enggan melakukan sesuatu sebagai balasannya dan menunjukkan kepada Anda seperti apa sebenarnya energi paling kuat itu. Setelah itu, Chen Fan dengan lembut membalik tangannya. Ledakan. Pada saat itu, seluruh alam semesta sepertinya telah terbalik. Arus udara kacau yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari tangan Chen Fan, yang sebesar air terjun seperti planet. Setiap pelepasan energi membawa kekuatan terkuat dari susunannya, bahkan memiliki energi yang lebih tinggi dari hukum surga. Udara bergemuruh saat Chen Fan membalik tangannya. Hukum Dharma terjalin sambil mengeluarkan suara menggelegar, seolah-olah Chen Fan adalah penguasa alam semesta. Serangannya menarik seluruh energi di dunia. Dewa Ilahi Tatian segera merasakan sesuatu. Seluruh kekuatannya, termasuk kekuatan ilahi dan hukum ilahi yang telah ia kembangkan selama ratusan ribu tahun, lenyap begitu saja. Tidak lenyap terbatas. Tatianus merasa bahwa hukum ilahi Hades miliknya sepertinya telah menemui musuh terbesarnya. Ia gemetar dan merengek saat ini, bersembunyi jauh di dalam dirinya, tidak mau bergerak sedikit pun. Sederhananya, hukum Dharma Hades di wilayah planet itu telah kehilangan efektivitasnya. Bahkan jika Tatianus menikam orang biasa dengan tombak Hades saat itu juga, itu akan sia-sia, orang tersebut akan baik-baik saja, karena hukum Dharma telah dianggap tidak berlaku. Bagaimana ini mungkin? Pemuda berjubah hitam itu tidak hanya ketakutan saat ini. Dia merasa seolah-olah semua yang telah dia pelajari selama 100.000 tahun terakhir telah dijungkirbalikkan. Hukum Dharma adalah salah satu energi paling kuat di dunia. Hanya para penggarap jiwa baru lahir yang hampir tidak dapat menyentuhnya dan penggarap formasi jiwa adalah satu-satunya yang benar-benar dapat mengendalikannya. Itu adalah landasan seluruh alam semesta dan dunia. Tidak ada api yang akan menyala lagi dan dunia akan berada dalam kekacauan jika hukum Dharma api tiba-tiba menghilang di alam semesta. Meskipun hukum Dharma Hades tidak umum dan mendasar seperti hukum Dharma dari 5 elemen, namun hukum Dharma tersebut masih termasuk di antara hukum yang ada di kelas 2. Meski begitu, ia tiba-tiba kehilangan efektivitasnya di wilayah planet. Bagaimana mungkin Dewa Tatianus tidak terkejut? Berlari, hanya itu yang ada di benak Tatian saat itu. Dia benar-benar ketakutan. Kekuatan yang ditampilkan oleh Chen Fan berada di luar imajinasi terliarnya. Itu tidak lagi berhubungan dengan seberapa kuat kekuatan Dharma, hukum Dharma yang paling dasar telah mengalahkannya. Seperti lelucon yang sangat buruk, hukum ilahi Hades yang telah dia kembangkan selama 100.000 tahun tidak membantu sama sekali. Tepat ketika pertarungan dimulai, kartu truf terbesarnya telah dibatalkan. Bagaimana dia bisa terus bertarung? Tidak hanya itu, Dewa Ilahi Tatian menemukan bahwa dia sepertinya membawa gunung setinggi 10.000 kaki di punggungnya. Dia bahkan tidak bisa melangkah maju, apalagi berlari.
Chen Beixuan, apakah kamu benar-benar harus bertindak sejauh ini? Dewa ilahi Tatian melebarkan matanya dan melanjutkan, Anda harus tahu bahwa saya adalah seorang kultivator formasi jiwa. Mereka yang berada di peringkatku memiliki ribuan inkarnasi dan keinginan yang tidak dapat dihancurkan, kita praktis tidak bisa mati. Saya akan kembali untuk membalas dendam suatu hari nanti, kecuali Anda dapat menghancurkan semua keinginan dan inkarnasi saya pada saat yang bersamaan. Praktisi formasi jiwa mempunyai nama seperti itu karena mereka dapat membentuk kehendak abadi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia setelah mencapai tingkat itu. Mereka yang mencapai ranah formasi jiwa sebenarnya tidak dapat dibunuh, karena Anda harus menghancurkan semua keinginannya untuk mencapainya. Dia mungkin masih bisa tumbuh dan kembali kuat setelah beberapa ribu atau puluhan ribu tahun berlalu. Karena para penggarap formasi jiwa sangat sulit untuk dibunuh. Seorang kultivator dapat disebut penggarap agung setelah mencapai tingkat formasi jiwa. Dia hanya akan kagum bahkan ketika menghadapi sekte surgawi, meskipun ini bukan karena kurangnya kekuatan untuk melawan. Penggarap formasi jiwa adalah penguasa bahkan di galaksi pusat, belum lagi mereka adalah makhluk seperti raja dan raja di wilayah tandus di alam semesta, hampir tidak ada yang dapat mengancam mereka. Beberapa penggarap formasi jiwa bahkan diperlakukan sebagai pencipta alam semesta, dewa tertinggi dari beberapa ras, menikmati pembakaran dupa yang tiada habisnya. Karena itu, hanya dengan mencapai tingkat formasi jiwa, seorang kultivator dapat memiliki harapan untuk menjadi dewa. Itu adalah tiket menuju permainan catur alam semesta di mata sebagian orang. Sama seperti semut, kata Chen Fan tanpa emosi di matanya sambil terus menekan tangannya ke bawah. Tombak, dewa ilahi Tatian merasa cemas. Dia segera mengeluarkan artefak Pseudo Divine yang dia buat, tombak dunia bawah, sebuah senjata sepanjang 1 kaki yang ditutupi dengan kilau hitam. Ada suara melolong hantu dari neraka di dunia bawah, itu melepaskan cahaya kuat yang bahkan memecahkan udara. Seorang kultivator dari planet Tianhuang segera berteriak, itu Mingtu, tombak ilahi. Mingtu adalah artefak ilahi dari Kaisar Gunung, senjata dari Dewa Ilahi Tatian ketika dia menjelajahi daratan untuk menaklukkan wilayah planet terbengkalai dan bahkan bertarung melawan para penggarap formasi jiwa dari wilayah lain. Itu adalah legenda sejati, yang terkubur jauh di dalam Gunung Kaisar setelah kematiannya, bersama dengan Pangeran Surgawi Mingyang. Rumor mengatakan bahwa itu bukanlah harta karun ilahi yang sebenarnya, tetapi masih dapat menghasilkan 90% kekuatan yang diharapkan dari artefak tersebut. Ia mampu mengguncang matahari, bulan dan udara ketika terbangun, dan meluncurkan serangan kekuatan penuh pada tingkat yang ditunjukkan oleh penggarap agung. Itu juga mengapa pasukan lain masih takut pada Kaisar Gunung, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Arai, bangkit, Dewa Ilahi Tatian berteriak lagi. Pola besar, hitam, dan biru yang tak terhitung jumlahnya terjalin di bawah kakinya, menyebar ke segala arah seperti gambar iblis di neraka, meliputi area dengan radius 1000 mil dan pada akhirnya berubah menjadi susunan 3 dimensi. Energi suci yang kuat dibangkitkan oleh susunan itu, seolah-olah dewa kuno telah turun ke dunia. Itu adalah area ilahi dari Gunung Kaisar. Mengaktifkan, teriak Dewa Tatian, dia memegang tombak ilahi di tangannya dan menginjak area ilahi. Tubuhnya yang tingginya miliaran kaki melepaskan sinar cahaya redup yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya itu kemudian dikumpulkan di ujung tombak ilahi di tangannya, lalu terus berkedip dan menjadi sangat panas, langsung menembus langit, menembus dunia yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat tajam sehingga bahkan orang-orang yang berada puluhan ribu mil jauhnya pun dapat merasakan jiwa mereka terkoyak. Suara mendesing, Dewa Ilahi Tatian bergegas menuju Chen Fan dengan tombaknya. Itu adalah serangan paling kuat yang dia luncurkan sejak dia dilahirkan. Tatianus bahkan tidak peduli apakah tubuh Pangeran Ilahi Mingyang dapat menggunakan seluruh kekuatannya. Mata dan hidungnya berdarah, dan tubuhnya hampir meledak karena energi mengerikan yang berasal dari tingkat formasi jiwa, tapi dia sama sekali mengabaikannya. Dia hanya menyerang Chen Fan dengan tombak. Serangan tersebut masih merupakan serangan nyata pada tingkat formasi jiwa bahkan tanpa kekuatan hukum Dharma Hades yang dapat menjatuhkan bulan di langit. Semua petani yang melihat serangan itu menjadi pucat, mereka menundukkan kepala, memejamkan mata agar tidak menghadapinya secara langsung. Mereka hanya merasa bahwa bagian terdalam dari jiwa ilahi mereka sedang ditusuk. Pada saat yang sama, Dewa Ilahi Tatian bahkan meremas tangannya dengan senyuman kejam di wajahnya, saat dia mencoba untuk menghancurkan jiwa Xiu, sehingga dia bisa mati bersama Chen Fan.
Meski begitu, di mata Chen Fan, yang menggunakan kekuatan Dewa Langit Mistik Utara, Dewa Tatianus melawan seperti lalat capung yang mencoba memindahkan pohon besar. Itu sungguh konyol, dia menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Desir, Chen Fan bahkan belum menggunakan kekuatan Dharma, namun Asiu sudah mendarat di tangan kirinya. Dia kemudian membalik tangan kanannya dan memukul ke bawah. Ledakan, saat Chen Fan memukul dengan tangannya, udara dalam jarak ribuan mil hancur menjadi lapisan tipis. Dunia tiga dimensi berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan selembar kertas tipis. Bintang, tumbuhan, gunung, sungai, planet, dan Dewa Tatianus yang berdiri di sana, termasuk tombak ilahi, Ningtu, di tangannya, juga berubah menjadi potongan kertas karena serangan Chen Fan. Pada akhirnya, Dewa Tatian berteriak dengan enggan, tidak. Dia mencoba mengeluarkan esensi primordialnya dan melarikan diri, tetapi seluruh dimensi dan aliran waktu sepertinya telah dikunci oleh Chen Fan. Kekuatan Dewa Surgawi Mistik Utara terlalu kuat. Meskipun Chen Fan hanya memiliki kurang dari 1/10.000 esensi primordial yang tidak dapat dihancurkan, mudah baginya untuk membunuh seorang penggarap formasi jiwa semu. Retakan, setelah serangan Chen Fan, Divine Lord Tatian, artefak Pseudo Divine di tangannya dan arah ilahi di bawahnya runtuh inci demi inci pada saat yang bersamaan. Bahkan esensi primordialnya dihancurkan oleh Chen Fan, bahkan tidak meninggalkan jejak terkecil pun saat berubah menjadi asap. Pada saat yang sama, di sebuah kuil tua jauh di dalam wilayah tandus planet Tianhuang, seorang berhala di tengah tiba-tiba membuka matanya karena ketakutan, ingin berteriak, tetapi sudah terlambat. Patung setinggi 1 kaki itu retak dan pecah, seolah dihancurkan oleh tangan tak kasat mata, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Jika seseorang ada di sana, secara mengejutkan dia akan menemukan bahwa berhala itu tampak mirip dengan Dewa Tatianus. Tidak hanya di planet Tianhuang, di Jupiter Surgawi, planet Zayuan, planet kabut gelap dan bahkan beberapa planet kecil di luar kawasan planet terbengkalai, ratusan berhala hancur atau para pembudidaya tiba-tiba meledak pada saat yang bersamaan. Serangan Chen Fan tidak hanya membunuh tubuh asli Dewa Tatian, itu juga menghancurkan semua inkarnasinya di seluruh alam semesta. Penguasa ilahi suatu zaman telah mati begitu saja. Itu adalah kekuatan dari Dewa Surgawi. Pada saat itu, semua penggarap yang menyaksikan pemandangan itu merasa lemah, tidak berdaya, sekecil debu, seolah-olah mereka adalah manusia biasa di hadapan Tuhan. Bahkan planet pun rentan di tangan Chen Fan. Seluruh tata surya berada dalam keheningan. Hanya esensi primordial Chen Fan yang berdiri di puncak seperti Raja Dewa yang tiba di dunia manusia. Aura mempesona itu tak ada bandingannya. Penerjemah, editor terjemahan Henyai. Ruang yang luas, berangin, dan dingin seharusnya kosong, tetapi banyak orang yang memusatkan perhatian mereka pada suatu tempat tertentu. Tidak hanya para pembudidaya di bumi dan di wilayah planet terbengkalai, banyak tuan di lautan bintang juga mengawasi tempat itu dengan kekuatan Dharma dan ilahi tertinggi mereka. Para penggarap besar di lautan bintang tercengang, marah, atau menjadi kejam ketika Chen Fan melenyapkan pasukan koalisi ribuan sekte, tetapi tidak satupun dari mereka melakukan apapun. Hal ini bukan hanya karena pembatasan khusus terhadap hukum Dharma di wilayah planet terbengkalai, mereka juga menganggap bahwa Dewa Tatianus mungkin masih hidup. Tatianus mengira dia bisa lolos dengan memalsukan kematiannya dan menyembunyikan jiwa ilahi di tubuh putra bungsunya untuk bertahan hidup, tidur di planet Tianhuang dan mendominasi seluruh dunia dalam kegelapan. Namun, dia tidak tahu bahwa tindakannya selalu berada di bawah pengawasan kami. Di planet yang sangat luas jauh di dalam lautan bintang, seekor burung emas berkaki 3 dengan panjang 300 mil mengepakkan sayapnya sambil memandang ke arah bumi dengan senyuman dingin. Dia menekan perkembangan planet timur, melatih pemangsa alam semesta, membunuh para penggarap yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa ilahi beberapa kali dan bahkan merusak rencana kami untuk wilayah planet terbengkalai berkali-kali. Jadi kami masih belum bisa mengendalikan wilayah planet setelahnya, upaya invasi yang tak terhitung jumlahnya dalam 100.000 tahun terakhir. Dia pikir apa yang dia lakukan sudah sempurna. Konyol sekali. Burung emas berkaki 3 mengepakkan sayapnya dengan lembut, menciptakan badai api yang tak terhitung jumlahnya di permukaan planet. Banyak roh api bahkan berubah menjadi bentuk manusia dan terbang mengelilinginya, membuatnya tampak seperti dewa api dalam legenda. Putra Kaisar Burung Emas itu telah membangunkan garis darah burung emasnya.
Itu kemudian sebanding dengan binatang ilahi burung emas asli yang ditemukan jauh di alam semesta. Kekuatan dharmanya luar biasa ampuh. Banyak prajurit istana Apollo yang menjaga planet Liang juga harus mundur, atau mereka akan dengan mudah terseret ke dalam apinya. Suara nyaring dan agung muncul dari dalam planet ini. Lagi pula, Tatian terbangun di wilayah planet terbengkalai. Dia telah kami segel di wilayah tandus itu selama 100.000 tahun, jadi wajar jika dia bersikap agak dangkal. Namun, saya tidak pernah menyangka pria itu akan mampu memaksa Tatian keluar. Kekuatannya sedikit di atas ekspektasiku. Sepertinya saya meremehkan anak dari planet Is ini. Jauh di langit planet itu, sebuah lukisan sepanjang 10.000 kaki muncul. Itu menunjukkan pemandangan di luar bumi, pemandangan ketika Dewa Tatianus muncul. Bukan hanya Kaisar Burung Emas dan putra bungsunya. Sementara itu, banyak penggarap agung tanpa nama di 8 wilayah planet di sekitar wilayah planet terbengkalai di alam surgawi kecil selatan juga menyaksikan. Meskipun mereka tidak dapat secara pribadi memasuki wilayah planet terbengkalai, kekuatan Dharma penggarap agung mereka membantu mereka melihat hal-hal di wilayah planet lain dengan mudah. Burung emas berkaki 3 itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Ayah, apakah menurutmu orang ini masih memiliki harapan?" Raksasa jangkung yang tertidur jauh di dalam planet perlahan membuka matanya dan melirik lukisan itu. Meskipun Tatianus adalah penggarap formasi jiwa semu, dia berkultivasi di wilayah planet tersebut dan merupakan anak dari wilayah planet tersebut. Bahkan jika dia terkekang oleh hukum surga yang tidak lengkap yang memerintah di wilayah planet terbengkalai, dia masih memiliki kekuatan nyata dari seorang penggarap formasi jiwa, selama kakinya berada di dalam wilayah planet terbengkalai. Kami juga merasa sulit menghadapinya. Secara teoritis, anak itu seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Burung emas berkaki 3 itu tersenyum dan berkata, "Saudara berkata bahwa dia mungkin adalah reinkarnasi dari seorang penggarap agung. Meskipun begitu, itu hanyalah kehidupan sebelumnya. Dia mungkin masih membawa sebagian energi masa lalunya setelah dilahirkan kembali, kemungkinan hanya tersisa 1/10 atau 1/100-nya. Tidak peduli seberapa kuat 1/100. Kekuatan seorang penggarap agung, bagaimana dia bisa bertarung dengan seorang penggarap formasi jiwa semu? Dia tidak memiliki peluang sama sekali, kecuali dia adalah seorang suci di kehidupan terakhirnya," kata Kaisar Burung Emas dengan tenang. Penggarap besar yang normal belum mencapai level ini, tetapi Kaisar Burung Emas telah masuk jauh ke dalam domain level formasi jiwa. Dia tahu dengan jelas bahwa meskipun apa yang disebut penggarap besar reinkarnasi mungkin tampak kuat dan unggul, mereka hanya seperti burung phoenix tanpa bulu yang bahkan lebih rendah dari ayam. Namun, bakat dan kebijaksanaan mereka jauh lebih kuat daripada para kultivator normal dan kekuatan mereka sangat besar. Setidaknya Kaisar Burung Emas tidak akan gemetar ketakutan di hadapan reinkarnasi seorang penggarap agung yang belum naik kembali ke status puncak, dan dia bahkan tidak tertarik untuk bergerak. "Minta seseorang untuk membawa saudaramu kembali ketika keadaan di planet timur berakhir. Dia putraku, apapun yang terjadi," kata Kaisar Burung Emas dengan nada dingin sambil menutup matanya perlahan, siap untuk melanjutkan tidurnya di planet yang berapi-api. Burung emas berkaki 3 itu juga mengangguk. Qin Jian, Raja Bintang Jatuh, diselamatkan setelah Dewa Ilahi Tatian menang. Divine Lord Tatian adalah anak yang bodoh dan tak kenal takut seperti Chen Fan. Meskipun dia dianggap tak terkalahkan di wilayah planet terbengkalai, dia adalah seorang kultivator formasi jiwa dan dia tahu betapa kuatnya Kaisar Burung Emas dan Istana Apollo. Ketika dia membuat Istana Apollo cemas, Kaisar Burung Emas siap menggunakan semua kartu truf dari sekte yang tidak dapat binasa untuk melenyapkan Tatianus dan Kaisar Gunung sepenuhnya, terlepas dari risiko kematian. Burung emas berkaki 3 memandang ke arah Chen Fan di layar, yang hampir dikalahkan, menyaring dan berkata sambil tersenyum sambil berbalik, "Saya akan mengirim inkarnasi ke planet timur setelah anak itu meninggal. Tatianus akan menunjukkan rasa hormat kepadaku." Dia berhenti mempedulikannya setelah itu. Bukan hanya dia, banyak penggarap besar jauh di dalam lautan bintang juga menggelengkan kepala. Saat mereka menyaksikan serangan Dewa Tatian, mereka tahu masalah di wilayah planet terbengkalai akhirnya akan berakhir. Agenda para penggarap besar berikutnya adalah merencanakan dan melihat siapa yang dapat memperoleh bagian terbesar dari Tatian dengan berbagai cara. Tiba-tiba, semua penggarap besar terkejut, mereka berbalik pada saat bersamaan. Burung emas berkaki 3 itu juga menoleh dengan kaget.
Mereka melihat lukisan raksasa yang tergantung di atas planet Liang tiba-tiba hancur. Pandangan mereka terhalang oleh kabut, mereka tidak lagi dapat melihat apa yang terjadi di bumi. Apa yang sedang terjadi? Burung emas berkaki 3 itu terkejut, awalnya mengira itu ada hubungannya dengan kekuatan dharmanya sendiri. Cahaya mengalir di sayapnya yang seperti batu giok dan tiba-tiba menyala seperti lingkaran cahaya. Ia menampilkan kekuatan ilahi untuk mencoba dan melihat wilayah planet untuk mengembalikan pandangan planet timur lagi. Tapi, di luar dugaan burung emas berkaki 3 itu, tidak ada yang muncul di lukisan itu. Mata api emasnya yang seukuran gunung hanya bisa melihat kabut yang menutupi bumi dan seluruh tata surya. Bahkan kekuatan dharmanya tidak mampu menembusnya. Saya tidak bisa melihatnya. Itu tidak mungkin. Burung emas berkaki 3 itu mengerutkan kening, jelas-jelas mereka marah dengan hasilnya. Ketika tubuhnya melepaskan sinar cahaya dan hendak menstimulasi kekuatannya lagi, sebuah suara agung tiba-tiba muncul dari dalam planet, tidak ada gunanya. Seseorang menggunakan kekuatan ilahi agung untuk menutupi seluruh wilayah planet timur. Anda pasti tidak akan dapat melihat apapun di dalam dengan kekuatan dharma Anda. Itu tidak mungkin. Pasti ada seseorang yang setidaknya setara denganku, untuk menghalangi kekuatan dharmaku. Bahkan Tatian pun tidak bisa melakukan ini. Apakah ada kultivator formasi jiwa lain di wilayah planet terbengkalai? Seharusnya tidak ada. Kita semua tahu bahwa Tatianus adalah satu-satunya penggarap formasi jiwa di wilayah itu. Bagaimana mungkin ada kultivator formasi jiwa baru tepat di depan kita? Burung emas berkaki 3 itu tercengang. Kejutan dalam pikirannya telah melampaui kekhawatirannya terhadap kekuatan Dharma Chen Fan. Mungkin, seperti kata kakakmu, anak itu benar-benar hebat. Dia mungkin benar-benar reinkarnasi yang mampu dari seorang penggarap agung. Raksasa tinggi dan ganas di dalam planet ini perlahan muncul. Dia memandang bumi dengan serius dengan sedikit kemarahan di matanya. Aku ingin melihat siapa itu, berani memprovokasi dan membodohiku lagi dan lagi. Setelah itu, raksasa itu mengeluarkan kekuatan dharmanya dan tubuhnya dikelilingi oleh api yang dahsyat. 2 sinar cahaya keemasan ditembakkan dari matanya seperti obor api dan segera menembus ruang angkasa saat melewati planet yang tak terhitung jumlahnya, berkedip menuju kawasan planet terbengkalai dan bumi. Kaisar burung emas itu adalah penguasa di antara para penggarap formasi jiwa. Seberapa mengerikan kekuatannya saat dia sedang marah. Sepasang sinar cahaya itu sangat kuat. Semua gunung, hutan, pepohonan, penggarap, dan planet di depannya segera ditembus. Energi yang menggemparkan bumi bahkan membuat para penjaga di sekitar planet Liang gemetar. Ayah sangat marah. Burung emas berkaki 3 itu sangat senang. Chen Fan tidak akan pernah memiliki peluang bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari seorang kultivator agung. Lagi pula, dalam hal level, Kaisar Burung Emas hanya berjarak setengah langkah dari apa yang disebut sebagai level penggarap agung reinkarnasi. Baiklah, mari kita lihat apa lagi yang disembunyikan anak itu. Burung emas berkaki 3 itu tersenyum. Ledakan, lalu, kedua sinar cahaya keemasan setebal pilar yang menembus ruang itu tiba-tiba retak. Tubuh Kaisar Burung Emas bahkan didorong ke planet Liang oleh energi yang sangat kuat yang muncul entah dari mana. Ia terjatuh dan menabrak planet seperti anak kecil yang ditampar oleh orang tuanya saat ia sedang bermain-main. Sebuah lubang raksasa berbentuk mangkuk sepanjang beberapa ribu mil tercipta di planet yang ditutupi oleh api yang dahsyat. Sementara itu, tidak hanya di planet Liang, di wilayah Sekte Niekong, Alam Ilahi Taichu, Sekte Wuji, dan bahkan Sekte Dewa Fei, para penggarap agung yang berada jauh di dalam ruang leluhur sekte-sekte yang tidak dapat binasa itu tiba-tiba mendengus dan terlempar ke belakang. Beberapa bahkan didorong lebih jauh ke dalam bangunan inti dan hampir menghancurkan ruang leluhur sekte mereka sendiri. Apa yang sedang terjadi? Burung emas berkaki 3 itu membeku di sana. Bahkan dengan kebijaksanaan Dewa Ilahi, Pangeran Istana Apollo itu juga tidak dapat bereaksi saat ini. Ia hanya melebarkan matanya, yang sebesar gunung, dan memandang planet ini dengan bingung. Segera, auman Kaisar Burung Emas yang menggemparkan bumi muncul dari planet Liang, membuat banyak makhluk di seluruh wilayah planet bergetar. Sungguh sekelompok semut, kata Chen Fan setelah membunuh Dewa Ilahi Tatian dan menggambar garis di depan para penggarap agung yang mengintip bumi dari bintang laut melalui galaksi yang tak terhitung jumlahnya dengan satu tangan. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke bumi. Tepat di tempat dia melihat, semua orang tercengang saat mereka melihat ke arahnya.
Bahkan Qisiwer, Jiang Churan, dan Bibi Tang merasa seperti baru pertama kali bertemu Chen Fan. Bahkan murid kesayangan Chen Fan, Asiu, saat ini sedang terkejut saat dia berdiri di tangan Chen Fan, yang sebesar planet. Dia tidak percaya bahwa dewa di depannya adalah Chen Fan. Miliaran orang di bumi tetap diam pada saat itu. Bahkan suara jarum jatuh pun akan terdengar. Qin Jian, Raja Bintang Jatuh, telah kehilangan jiwanya dan wajahnya sangat pucat. Dia gemetar di bawah tatapan Chen Fan, tidak berani memalingkan muka sementara dia tidak mau mempercayainya. Bagaimana dunia manusia bisa mempunyai makhluk seperti itu?